Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 179 dengan mengangkat tema tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Salah satu prinsip dasar dalam pendidikan anak adalah memahami apa hak anak atas orang tua, sehingga orang tua tahu apa kewajiban yang harus dia tunaikan. Salah satu prinsip dasar mendidik anak adalah memahami apa haknya anak atas orang tuanya, sehingga orang tua jadi tahu apa saja kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap anak-anaknya. Salah satu hak anak atas orang tuanya adalah hak untuk berdekatan. Hak untuk apa? Berdekatan. Berdekatan secara fisik. Bukan hanya kedekatan dengan komunikasi lewat telepon. Tapi anak punya hak untuk berdekatan dengan orang tuanya secara fisik. Kenapa demikian? Karena anak-anak, terutama anak kecil, itu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari siapa? Orang tuanya. Jadi kasih sayang orang tua itu haknya anak. Perhatian orang tua itu adalah haknya anak. Maka ketika hak itu tidak dipenuhi, akan mengakibatkan efek-efek negatif dalam perkembangan anak, terutama kondisi psikologisnya. Kita sedang berbicara tentang kondisi normal, bukan sedang berbicara kondisi yang mungkin kadang-kadang terjadi dan itu tidak normal, dalam arti jarang terjadi. Misal ketika ibunya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, itu kan kondisi jarang. Ya. Kita berbicara kondisi normal, bapak ibunya masih ada, masih hidup, kok kemudian ibunya atau bapaknya dipisahkan dari siapa? Dari orang tuanya. Ini sama saja tidak menunaikan haknya anak. Berupa apa? Berupa kedekatan dengan orang tuanya. Ustaz, anaknya yuk alhamdulillah nangis
Tapi kan nggak lama, seminggu kemudian sudah ceria lagi. Kita tidak tahu. Cerianya anak itu karena terpaksa, sehingga dia itu memendam perasaan kecewa di dalam hatinya, atau tidak. Berapa kali kami bertemu dengan para orang tua yang mengeluhkan anak ini kok perilakunya jadi kayak gini. Padahal saat masih kecil itu kelihatan nurut, manut kepada mbahnya. Tapi begitu besar dikit, kenapa anak ini jadi polah seperti ini? Suka melawan, suka protes, ada apa? Ternyata dalam beberapa kasus, ketika kami mendalami lebih lanjut keluhan-keluhan tadi, ternyata anak ini saat kecil sudah dipisahkan dari siapa? Orang tuanya. Sehingga luka di masa kecil itu dipendam, dan saat dia masih kecil belum mampu untuk melampiaskannya. Saat dia besar baru dia lampiaskan luka tersebut dalam perilaku-perilaku yang negatif. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti benar masalah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib, sedangkan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farraqa bainal walidati wa waladiha." Barang siapa yang memisahkan antara anak dengan ibunya. Ya, disebutkan ibu karena memang kebutuhan anak kepada ibu, anak kecil kepada ibu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan anak kecil kepada siapa? Bapaknya. Soalnya sing nyusoni siapa? Ibu nih. Bapaknya juga bisa nyusoni Ustadz karo apa? Karo dot. Tetap berbeda nggih Bu nggih? Ya, berbeda antara susu sambung dengan susu asli, ya, tetap berbeda. Karena ketika anak nyusu kepada ibunya itu bukan sekedar dia mendapatkan asupan gizi, tapi dia juga bisa merasakan dekapan kasih sayangnya siapa? Ibu, yang itu tidak ada dalam susu dot. Saya ingat sekali itu ketika anak saya yang nomor 4 itu lahir, kemudian harus dimasukkan dalam inkubator. Ya, karena lahirnya prematur. Itu termasuk penghuni paling lama di ruang perina. Karena masuk inkubator kalau nggak salah 2 bulan atau lebih lah kalau nggak salah. Walaupun dia dimasukkan ke dalam inkubator, ya, karena belum saatnya keluar tapi sudah harus keluar. Tapi tetap dalam sehari itu harus ada waktu anak itu didekap oleh siapa? Ibunya. Jadi kalau boleh saya katakan, inkubator itu adalah tiruan, ruang tiruan buat anak seakan-akan kayak di dalam perut siapa? Ibunya. Jadi ahli kesehatan, para dokter, para pakar kesehatan membuat sebuah ruang kecil ya, kayak kotak gitu ya. Yang di ruang itu dibikin suhunya kira-kira mirip ketika anak itu berada di dalam perut ibunya. Ya berhasil, alhamdulillah, banyak yang berhasil. Karena anak itu kan harusnya keluarnya umur berapa? 9 bulan. Karena satu dan lain hal, prematur berarti harus keluar di umur, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Berarti kan harusnya masih di perut ibunya berapa bulan lagi?
2 bulan lagi sudah dikeluarin. Maka diciptakanlah ruangan tiruan dari kandungan. Ya dia bisa meniru suhunya, tapi tidak bisa meniru detak jantungnya. Nggak bisa meniru kasih sayangnya. Karena bagaimanapun juga, inkubator itu benda mati apa benda hidup? Benda mati. Maka dalam sehari ada berapa menit, ada berapa jam, anak itu harus dipangku, didekap sama ibunya. Supaya merasakan detak jantungnya siapa? Ibunya. Merasakan kehangatan ibunya. Jadi disebutkan ibu di sini dalam hadis ini, ya, man farraqa bainal walidati wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya. Disebutkan ibu di sini secara khusus karena ibu itu memang kebutuhan anak kepada ibu itu lebih besar anak kecil dibandingkan kebutuhannya kepada siapa? Bapaknya. Man farraqa bainal walidati wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, maka Allah akan hukum orang yang memisahkan itu dengan cara Allah pisahkan orang tersebut dengan manusia yang dicintainya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Ngeri apa mboten, Bu? Ngeri. Sekarang yang jenengan cintai siapa sekarang di dunia ini? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak, siapa lagi? Orang-orang ngomong suami ya. Ya Allah, Pak. Bangetan ke ibu nih. Suami gitu loh, Bu. Suaminya, istrinya. Itu kan orang-orang yang kita cintai. Bayangkan. Di hari kiamat nanti, orang yang memisahkan antara anak dengan ibunya akan dipisahkan oleh Allah antara dia dengan orang-orang yang disayanginya. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti resikonya berat atau tidak? Berat. Ayo sapa gue sing sok nitipakan anaknya mong sapa? Mong bae, ayo kok. Dari pagi sampai kapan, Bu? Sampai sore. Sing luwih parah maning, 2 tahun dipisah. Ngapa? Ngode. Ya. Yang suruh kerja siapa? Istrinya. Wis ngana mangkat, Bu, mengendi Taiwan apa mengendi. Ya. Kemudian anaknya ditinggal di rumah. Loh, yang kerja itu siapa? Siapa, Bu, yang kerja, Bu? Ibunya atau bapaknya? Harusnya bapaknya. Kok malah ibunya sing kon mangkat si kepriwe? Ya. Dipisahkan antara ibu dengan anaknya. Padahal anak ini lagi butuh-butuhnya mendapatkan dekapan kasih sayang dari ibunya, dari orang tuanya. Ustaz, tapi kan ini demi masa depan anak, Ustaz. Ibu ini bekerja kan demi masa depan anaknya. Biar anak bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Loh, kalau anak ini nggak punya pondasi yang kuat, nggak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, bagaimana mungkin dia akan kokoh belajar sampai jenjang yang setinggi-tingginya? Nomor 1 yang dibutuhkan oleh anak adalah kasih sayang. Kasih sayang dari orang tuanya. Berarti ini adalah dalilnya yang menunjukkan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari siapa? Dari orang tuanya. Nah, apalagi anak itu masih kecil. Lah Ustaz, kalau anak itu mau dipondokkan bagaimana Ustaz? Yang namanya
anak dipondokkan itu kan berarti pisah napa mboten? Ya pisah. Bagaimana Ustaz? Boleh enggak anak itu dipondokkan? Sekarang kan kita melihat sekolah-sekolah di luar sini, ya, itu mengerikan Ustaz pergaulannya. Ya. Kita khawatir anak-anak kita nanti rusak kalau enggak dipondokkan. Tapi di waktu yang sama kalau dipondokkan berarti akan memisahkan anak dengan siapa? Dengan orang tuanya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah masih bisa ditolerir dengan tujuan pendidikan? Kalau tadi kan tujuan mencari nafkah. Ya. Ini tujuannya adalah pendidikan anak. Bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh, tapi nunggu anaknya balik. Nunggu anaknya balik. Ya kira-kira kalau umuran sekarang di negeri kita ya ketika anak itu sudah seumuran SMP. Nah, ini nyari gampangnya saja ya, nyari gampangnya. Jadi balik itu kan bukan ditandai tamat SMP atau tamat SD atau bukan tamat SD. Ya umur balik, anak balik itu ditandai dari kalau perempuan sudah sudah haid, ya kalau anak laki-laki sudah mimpi basah, itu aturan fikihnya seperti itu. Cuman untuk menggampangkan saja dan gampang baik. Anak SD berarti anak tamat SD berarti umur berapa ya kira-kira ya? Berapa? 12. Kayaknya sih anak 12 tahun sekarang sudah pada balik kayaknya ya. Ya, semakin kesini itu baliknya tambah apa? Tambah cepet. Ya, karena faktor makanan, faktor tontonan, faktor pergaulan. Akhirnya semakin kesini anak itu semakin cepat balik. Berarti kalau akan dipondokkan, maka pondokkanlah anak itu setelah balik. Setelah apa? Balik. Nanti kita akan jelaskan kenapa nunggu balik. Dalilnya adalah kenapa kok nunggu sampai balik? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yufarraqa bainal ummi wa waladiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anak dipisahkan dari ibunya. Rasulullah SAW melarang anak dipisahkan dari siapa? Ibunya. Fakila. Begitu para sahabat mendengar larangan tersebut, maka ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ila mata? Wahai Rasul, sampai kapan? Maksudnya sampai kapan? Apanya? Enggak boleh dipisahnya itu sampai umur berapa? Anak enggak boleh dipisahkan dari ibunya. Itu sampai kapan? Qala, Nabi SAW menjawab, hatta yablughal ghulamu wa tahidhal jariyatu. Kata Nabi SAW, sampai anak itu balik, kalau laki-laki, atau sampai anak perempuan itu datang bulan, kalau itu perempuan. Alias kalau sudah balik, maka setelah itu boleh anak itu dipisah. Boleh anak itu dipisah. Ustaz, hadis ini tuh lagi ngomongin apa sih? Sebenarnya hadis ini aslinya itu lagi ngomongin masalah hadanah. Apa itu hadanah, Ustaz? Hadanah itu adalah pengasuhan anak ketika suami istri cerai. Ketika suami istri cerai, anak ini diasuh oleh siapa? Oleh ibunya atau oleh bapaknya.
Jadi hadis ini aslinya lagi membahas tentang masalah pengasuhan anak. Akan tetapi hadis ini juga mengandung pelajaran tadi yang saya sampaikan. Bahwa anak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Kapan, Bu? Ketika anaknya sudah balik. Kenapa kok nunggu balik? Karena biasanya anak yang belum balik, kemandiriannya belum terbangun. Maka nun sewu, ada sebagian orang tua yang mungkin semangat sekali pengen anaknya ini belajar Al-Quran sejak dini, mempelajari ajaran Islam sejak dini, bagus semangatnya. Akan tetapi kemudian saking semangatnya anak baru SD sudah dipondokkan. Jadi anak baru umur 6 tahun atau baru umur berapa? 7 tahun sudah dipondokkan. Dan yang lebih tragisnya adalah selama dipondokkan itu tidak pernah ditengok. Waduh, kijan kebangetan iki. Ya. Sehingga betul-betul kehilangan kasih sayang dari siapa? Orang tuanya. Yo kan di pondok kan ada pengawasnya, Ustaz. Kalau istilah pesantrennya ada musyrifnya, ada bagian kesantriannya. Iya, bagian kesantri itu berapa orang? Misal ya, kalau rasionya anak 20, misal 20 anak, pengasuhnya cuma 1. Berarti kan rasio 1 ngurusi berapa? 20. Coba bandingkan, Bu, kalau di rumah berarti 1 anak diurusi berapa orang? 2 orang. Siapa? Bapak dan ibunya. Belum kalau punya mamas-mamas ya. Katakanlah dia belum punya mamas. Belum punya kakak. Cuma anak tunggal, baru anak tunggal. Maka 1 anak diurus oleh 2 orang. Kalau di pondok 20 anak diurus 1 orang. Pripun jajal, Bu? Kira-kira kopen apa mboten? Ya kurang maksimal. Mungkin ya kopen tapi kurang maksimal. Ini kejadian nyata. Ada seorang yang pernah ditugasi jadi musyrif, jadi pengasuh anak-anak kecil kayak gitu yang dipondokkan sejak dini. Beliau cerita, ada satu anak masih kecil umur SD, bajunya kotor banget. Maka dipanggil sama musyrif ini, kamu ini bajunya dicuci apa enggak toh? Karena di pondok itu anak-anak disuruh nyuci sendiri, enggak ada laundrynya, disuruh nyuci sendiri. Ditanya, sini nak, kamu ini bajumu kok kotor banget. Kamu cuci enggak sih? Dicuci, rutin. Coba. Kok bisa sudah dicuci kok masih kotor kayak gini? Coba Ustadz pengen tahu kamu nyucinya gimana? Ini kan caranya diambil ya, ember, terus dituangkan deterjen, ya, terus dimasukkan air, diaduk airnya campur dengan deterjen, terus bajunya dimasukin. Kan direndam dulu kan, Kak? Iya betul, Ustaz. Betul direndam. Terus habis itu kamu apain? Ya sudah, setelah direndam terus dijemur. Jadi baju yang masih bersabun belum diapain? Belum boro-boro dibilas, dikucek aja belum. Setelah dikucek kan harusnya diapain, Bu? Dibilas, baru dijemur. Anak itu nggak tahu cara nyuci baju. Jadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bajunya ya seperti itu. Makanya kotornya
full. Satu contoh, bagaimana anak itu ketika belum mandiri sudah dimasukkan ke pondok. Contoh yang lain, nyata juga. Ini juga diceritakan oleh orang yang salah satu ustadz yang pernah ditugasi jadi pengawas anak-anak kecil. Ada salah satu santri anak kecil itu, ngenti-ngenti kukur-kukur terus. Di mana-mana garuk-garuk terus. Ya, di kelas garuk-garuk, di masjid garuk-garuk. Padahal laki-laki, garuk-garuk, di mana garuk-garuk, semuanya kerjaannya cuma garuk-garuk, terus makan sambil garuk-garuk. Wah, ini ada apa ini? Kayaknya ini ada sesuatunya. Apa sesuatunya, Bu? Tuma, ada kutunya. Karena sudah terlampau susah untuk dipetani, akhirnya apa yang dilakukan? Gundul. Apa yang terjadi, Bu, ketika digundul? Kata Ustadz itu, saya menemukan bukan puluhan kutu, ratusan kutu. Bayangkan jenengan. Itu baru 2 cerita ya. Dan masih mungkin banyak cerita-cerita yang lainnya. Jadi anak seumuran SD itu belum saatnya untuk diapakan? Untuk dipondokkan. Kira-kira idealnya itu anak sudah tamat SD baru dipondokkan. Ustadz, tapi anak saya tamat SD, belum mandiri. Loh, berarti tugasnya jenengan. Orang tua kalau pengen anaknya dipondokkan, berarti sejak dini sudah dilatih untuk mandiri. Mandi sendiri. Jadi perlu ada program. Program apa? Anak diajari mandi sendiri. Setelah selesai anak diajari nyuci sendiri. Setelah itu diajari anak ngelipet baju sendiri. Setelah itu diajarin anak untuk tepat waktu dalam makan. Jadi di pondok itu makan itu tidak semau sendiri. Enggak kayak di mana? Di rumah. Kalau di rumah kan harus makan jam 9, makan jam 10, mau makan jam 9, makan jam 10, ada nasi, ada lauk. Di pondok nggak bisa gitu. Di pondok itu makan di jadwal. Pagi misalnya, makan pagi jam berapa? 6 sampai 7 misalnya. Nanti makan siang jam pinten? Habis zuhur sampai jam 1:30 misalnya. Nanti makan malam bisa sebelum maghrib, bisa habis maghrib, bisa habis isya. Dibatasi misalnya sampai jam 8 misalnya. Nah kalau dia mau makan setelah itu, setelah jadwal itu berarti dia nggak akan dapat. Wong sudah habis, dapurnya sudah sudah ditutup. Itu bagian dari pendidikan kedisiplinan. Dan kedisiplinan makan itu menguntungkan atau merugikan? Apa untungnya? Iya, tepat waktu gue untungnya apa? Iya, disiplin gue jadi apa untungnya? Jadi lebih sehat. Karena apa? Karena perut teratur. Jadi tahu kapan dia menggiling makanan, kapan dia beristirahat. Sehingga rata-rata anak-anak yang sering ada gangguan pencernaan, kuwi rata-rata anak sing makannya ora teratur. Sekarepe maunya makan jajan, nanti kebanyakan jajan, waktunya makan enggak mau, sudah kenyang. Gara-gara itu akhirnya di pondok ini betul-betul didisiplinkan. Nah anak
kalau mau dipondokkan sejak SD, dia sudah dilatih. Nah, ini makan jam sekian pagi. Nanti siang makan jam sekian, malam makan jam sekian. Dibiasakan sehingga saat anak masuk pondok dia tidak kaget. Baik. Berarti anak mulai dipondokkan kapan, Bu? Setelah balik. Lah, Ustadz, kalau belum balik bagaimana? Kalau belum balik ya disekolahkan di sekolahan yang dekat dengan rumah. Wah, Ustadz ya harus antar jemput. Ya iya, wong dadi wong tua ora gelem antar jemput sih kepriwe. Resiko kalau jadi orang tua ya salah satu resikonya anak diantar jemput ke sekolah. Ustaz, saya nggak mau antar jemput, ya sudah bikin homeschooling. Nah, jenengan bisa ngajar apa enggak? Punya kemampuan untuk itu atau tidak? Punya waktu untuk itu atau tidak? Jadi ada kemampuan, ada kesempatan. Ada orang punya kemampuan tapi nggak punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi nggak punya kemampuan. Ada orang nggak punya kemampuan dan nggak punya kesempatan. Ya udah disekolahkan di sekolah yang dekat dengan rumah. Cuman ada cumannya ini. Ketika kita memasukkan anak ke sekolahan dan itu sekolah yang dekat dengan rumah, maka di situ kita harus selektif. Selektif untuk apa? Selektif untuk memilih sekolahan. Ya. Jangan sampai kita memilih sekolahan yang menganaktirikan pelajaran agama. Ada enggak sekolah yang menganaktirikan pelajaran agama? Banyak. Pelajaran agama cuma dikasih berapa jam? 2 jam seminggu ya anak tiri temenan gitu. Ya. Pelajaran agama sebagai basic, sebagai dasar pendidikan anak kita harus dinomorsatukan. Ilmu-ilmu yang lainnya insya Allah bisa dikejar. Tapi pondasinya adalah pelajaran agama yang insya Allah akan sangat membantu membangun karakter anak. Ya akidahnya, ya akhlaknya, ya ibadahnya, ya kepribadiannya. Itu harus dinomorsatukan. Cukup? Enggak cukup. Setelah anak disekolahkan di sekolahan pilihan yang memprioritaskan pelajaran agama, orang tua harus terus mengawasi anak tersebut. Karena bisa jadi sekolahannya baik, akan tetapi pergaulan di luarnya tidak baik. Ya, maka orang tua harus mengawasi sampai saatnya nanti anak itu sudah bisa dipondokkan. Ini adalah materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih sisa beberapa menit. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau anak terpisahkan karena perceraian dan anak dibawa oleh ayahnya karena ibunya memiliki sifat yang kurang baik, Ustaz? Ini berarti kondisi yang tidak normal, ya, kondisi yang tidak normal. Kalau memang kondisinya seperti tadi itu, ibunya perilakunya nggak baik, ya. Bahkan nggak perhatian dengan pendidikan anaknya, hari-hariannya sibuk mainan apa Bu? Mainan HP, anaknya nangis dijor, lowor, ya malah dipinjemi HP. Kalau orang tuanya, ibunya dalam kondisi seperti itu, maka tidak masalah. Nanti diikutkan sama bapaknya. Syukur-syukur bapaknya segera mencari ibu yang baru. Ya, segera mencari ibu yang baru. Karena sudah cerai. Ya. Kalau
laki-laki itu ndak ada masa iddah. Kalau perempuan ada masa iddah. Kenapa Ustadz kok laki-laki nggak ada masa iddah, perempuan ada masa iddah? Kenapa Bu? Karena perempuan hamil, laki-laki nggak hamil, maka nggak perlu masa iddah. Ya. Maka si suami ini supaya anaknya bisa segera mendapatkan perhatian maksimal, segera menikah. Tapi ketika menikah itu, cari wanita yang penyayang. Cari wanita yang penyayang. Karena kadang-kadang ada seorang wanita karena saking mudanya, sampai dia itu masih kekanak-kanakan. Asih dolanan apa jenengane? Apa bocah cilik asih dolanan kayak lo apa? Karet gitu. Sebelum empat gitu. Saking apanya? Saking kecilnya ya. Ya jangan. Kalau Anda barunya, maka cari ibu yang dewasa. Subhanallah Bu. Saya lupa, ada seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah namanya Jabir atau Jarir. Saya lupa antara dua sahabat ini. Istrinya meninggal. Atau cerai. Pokoknya pisahlah, entah istrinya meninggal atau cerai. Meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Ya namanya bapak itu kan nggak setelaten siapa? Ibu. Ya, walaupun secara fisik kuat, tapi ketelatenan jelas kalah dengan siapa? Ibu. Akhirnya karena dia tahu persis kondisi itu, maka dia pun segera menikah kembali. Ketemu sama Rasul SAW, orang habis nikah itu kelihatan ceria gitu ya. Orang nikah ya kelihatan orang ceria. Gitu. Maka kemudian ditanya, baru nikah? Iya Rasul, saya baru nikah, alhamdulillah. Setelah didoakan sama Nabi SAW, terus ditanya, kamu nikah dengan janda, apa nikah dengan perawan? Kata sahabat tersebut, saya nikah dengan janda, wahai Rasul. Loh, kenapa nikah sama janda? Kenapa enggak sama perawan saja? Karena kalau kamu nikah dengan perawan akan lebih nyaman buat kamu sendiri dan buat wanita itu. Kata si Jabir atau Jarir, ya Rasulullah, di rumah saya banyak anak-anak kecil. Saya membutuhkan sosok ibu yang dewasa yang bisa merawat anak-anak kecil tersebut. Masya Allah. Itu suami yang pengorbanan demi siapa? Demi anak-anaknya. Ya. Jadi kalau jenengan punya anak masih kecil, cerai dari istri atau istri meninggal dunia, maka carilah wanita yang dewasa. Saya tidak mengatakan harus janda, tidak. Kalau ada perawan tapi perawan yang dewasa, yang keibuan, ya keibuan itu maksudnya dia bisa ngerawat anak, ya ora kur pinter dandan, ya nggak mesti wong sing pinter dandan itu pinter merawat anak. Dina ngalep kacau. Boleh livenan gue lho. Nganti sejam. Ya. Kurang kandel, dihapus maning. Warnanya kurang apa? Kurang ngejreng, hapus maning. Sejam gue livenan tok. Gue urung gue apa jangan iki? Shadow apa kayak. Ya. Ya. Biru ora cocok, dadine ijo ora cocok, abang ora cocok. Ya Allah. Dandan ora apa-apa, Bu, tapi aja kesuwen. Ndak apa-apa bersolek, apalagi buat suami. Ya, bersolek itu buat suami. Jadi nasihat saya, ndak apa-apa
kalau kondisinya seperti tadi, tapi segera Anda menikah agar anak itu bisa segera mendapatkan ibu baru yang bisa memberikan kasih sayang. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya dikaruniai anak tunggal yang alhamdulillah sekarang sudah berusia SMA. Dan kami berencana setelah lulus SMA untuk memondokkan anak tersebut. Namun jawaban dari anak, biarpun tidak mondok, yang penting ikut kajian rutin. Dan katanya tidak mau jauh dari orang tua. Alhamdulillah memang anak kami sejak kecil sudah diajak ikut kajian rutin. Pertanyaannya, bagaimana solusinya Ustadz agar anak kami mau mondok? Jazakumullah khairan. Solusinya anak dijelaskan bahwa ikut kajian dengan mondok itu beda. Beda dari sisi apa? Beda dari sisi kualitas pembelajarannya. Yang namanya mondok itu belajarnya tersistem. Belajarnya tersistem. Dan belajarnya rutin. Belajarnya rutin. Kalau di pondok itu, kalau di tunas ilmu misalnya, memang tunas ilmu memang untuk dewasa ya, untuk tamatan SMA. Itu jam 7 sudah masuk. Nanti zuhur istirahat. Nanti sore ada kegiatan, pada maghrib ada kegiatan, pada isya ada kegiatan. Nanti pada subuh ada kegiatan lagi. Jadi betul-betul full untuk apa? Untuk belajar. Nggak lama kok, paling cuma 3 tahun. Kemudian setelah itu 1 tahun ngajar untuk pemantapan, untuk pematangan. Jadi belajar ilmu agama melalui pesantren dengan belajar ilmu agama lewat pengajian itu berbeda kualitasnya. Ini sadarkan kepada anak. Sadarkan juga kepada anak bahwa yang dibutuhkan oleh anak itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan tapi kemandirian. Kalau anaknya itu anak laki-laki, maka dia harus siap untuk menjadi pemimpin buat siapa? Istri dan anak-anaknya. Jangan sampai calon bapak itu si biungan. Si apa? Biungan. Biungan siapa? Aleman. Keibuan ya ora ya. Apa ya? Masih manja, anak mami. Ya. Jadi jelaskan sama anak, kamu tuh perlu mandiri, nak. Kalau dulu ya, orang dulu itu memberikan perumpamaan antara ayam kampung dengan ayam negeri. Ayam kampung sama ayam negeri. Ayam kampung dengan ayam negeri mahal mana? Ayam kampung. Kenapa? Karena dia biasanya relatif lebih sehat, lebih kokoh, dagingnya juga lebih lebih enak. Kenapa? Karena dia itu mandiri. Ayam kampung itu mandiri. Pagi dikeluarkan, dia cari makan ke sana kemari. Ya. Lebih tahan dengan cuaca. Ya, lebih kreatif untuk mencari makanan. Beda dengan ayam negeri, ayam lehor. Ayam lehor itu kur mangap, turu, mangap, turu, mangap, turu. Jadi dia itu nggak ada tantangan untuk mencari apa? Makanan sendiri. Sehingga harganya wajar, lebih murah daripada ayam kampung. Jadi anak ini perlu untuk latihan merantau. Latihan merantau. Latihan pisah dengan bapak dan ibunya. Harapannya anak ini lebih tangguh ketika menghadapi ujian-ujian hidup. Kemandirian. Yang kedua, sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Di pondok itu akan dilatih untuk ketemu dengan begitu banyak jenis manusia dari suku yang berbeda-beda, dari karakter yang berbeda-beda. Sehingga mau tidak mau anak harus survive untuk menyesuaikan
cara berinteraksi dengan komunitas baru. Dan ini penting sebagai bekal anak nanti kalau dia sudah berumah tangga dan harus pisah dari ibunya, dari bapaknya. Ini adalah sosial kemasyarakatan. Keuntungan yang lainnya kalau mondok apa? Anak jadi terlatih untuk mencari solusi sendiri. Tidak selalu apa-apa tanya kepada siapa? Ibunya. Tanya kepada bapaknya. Mau tidak mau ketika di pesantren, anak akan menghadapi masalah-masalah. Masalah dengan temannya, masalah dengan peraturan pondok, masalah dengan ustadz. Akhirnya dia dilatih untuk berpikir, mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Ini kembali lagi kepada kemandirian tadi. Oke, ini solusi pertama, memberikan penyadaran kepada anak. Solusi yang berikutnya, anak nggak mau mondok jauh-jauh dari orang tuanya. Ya sudah, carikan pondok yang dekat. Dekat itu ya bukan nggak mesti satu desa. Yunggu bolak-balik Bali. Ya. Pondokkan ke beda kabupaten misalnya. Kan masih terjangkau. Orang tua masih bisa jenguk. Ya. Jadi itu salah satu solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah habis ya waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kewenangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.